Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada praktik baik saya hari ini. Saya mohon izin untuk membagikan praktik baik saya yang berjudul Media Pembelajaran Interaktif MPI berbasis Canva. Sebelumnya ibu-ibu di dalam kelas sudah merasakan dua hal ini. Ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu sudah merasakan anak-anak gampang bosan, memiliki gaya belajar yang berbeda, saya menyarankan untuk ibu bisa menggunakan MPI. Karena MPI ini sebenarnya itu media pembelajaran interaktif. Penggunaan media pembelajaran interaktif ini bukan seyogyanya untuk menghilangkan ibu-ibu, tetapi untuk mengurangi atau meminimalisir situasi tantangan yang ibu-ibu hadapi dalam kelas. Contohnya ini anak gampang bosan. Baru anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda, ada audi, ada visualisasi, ada yang kedua-duanya. Apa saja yang bisa ibu-ibu lakukan untuk menarik perhatian anak? Ada beberapa poin. Yang pertama, memulai pembelajaran dengan menanyakan hal-hal yang sering anak lakukan. Mungkin ibu-ibu senior sudah tahu di dalam kelas kan, biasanya kalau misalnya mau buka pembelajaran itu pasti ibu-ibu mau bertanya anak-anak di kabar bagaimana, ada yang sakit, nah itu bisa diterapkan juga dalam kelas. Lalu yang kedua, iringi pembelajaran dengan fase ice breaking atau yel-yel untuk revisi semangat anak. Biasanya tekan, baru semangat pagi yang itu bisa juga untuk menarik perhatian anak. Lalu yang ketiga, melakukan inovasi yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Misalnya pakai media, tapi kan media yang kita pakai biasanya media manual, yang biasanya dari kertas, HP dalam. Nah, kalau misalnya ketiga poin itu belum bisa mengoptimalisasi pembelajaran di dalam kelas, ibu-ibu bisa pakai cara yang lain, memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Nah, ini penjelasannya. Apa itu MPI? MPI atau Multimedia Pembelajaran Interaktif merupakan program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur, dilengkapi dengan alat pengontrol untuk memfasilitasi pengguna mengontrol pola belajar sendiri. Gabungan unsur di atas berupa teks, grafik, video, animasi, suara, dan interaktivitas. Nah, ini biasanya kalau saya buat media, biasanya pakai itu. PowerPoint, Google Slide, Misis juga bisa, PowerPoint juga bisa, dan yang paling mudah diaktifkan karena sudah terintegrasi dengan belajar. Jadi banyak DP fitur yang bisa terdapatkan dengan gratis, tidak perlu berbayar. Kira-kira ibu banyak tertarik untuk membuat ini? Kalau misalnya ibu tertarik, ada beberapa langkah yang mesti disediakan dulu. Misalnya ini yang pertama, tahap sebelum membuat MPI itu pertama situasi. Ibu harus pahami dulu situasi di dalam kelas itu seperti apa. Misalnya kalau ibu menemukan masalah, misalnya anak-anak cepat merasa bosan, lalu misalnya DP media kurang bervariasi, ibu bisa pakai metode STAR. STAR itu ada situasi, tantangan, aksi dengan refleksi. Lalu tantangan itu mencakup apa saja yang menjadi kendala ibu pas di dalam kelas. Misalnya anak-anak susah dikontrol, atau media tidak bervariasi, lalu salah satunya lagi infrastruktur yang tidak HP bukan tidak juga belum memadai. Misalnya cuma ada satu laptop, masa ada tiga kan begitu. Jadi pada saat implementasi kemarin saya pakai apa ya, dan saya jelaskan di level itu. Jadi di level 4 itu kalau pembagi, kalau di Jamboree mungkin kan ada hadiah itu ada laptop, ada
Jakarta di pembagian beda seperti itu, tapi kita cuma dapat ilmu terang jadi apa mahir kalau buat video seperti ini. Lalu di pembatik itu bukan cuma satu kali membatik, ada 4 kali. Yang pertama tahap seleksi itu level 1 itu membaca pertanyaan ada sekitar 20-an itu dengan skor 150. Jadi kalau misalnya skor 145 lolos sih, tapi ada di proses dengan tes itu yang saya ikut kemarin. Lalu kalau lolos lanjut level 2. Level 2 itu tahap implementasi dalam kelas tapi pakai MPI. Terserah mau MPI dalam visual, audit, terserah yang penting ada pemahaman dalam kelas. Sama DP ujian juga ada tes, ada proses, ada tugas dari modul-modul, baru ada membuat artikel. Biasanya kalau misalnya orang belum punya blogspot, orang mau upload di kalau ada TikTok, kalau ada YouTube, baru yang di YouTube itu orang integrasikan di dalam PPM, boleh dalam bentuk pada aksi nyata, boleh juga dalam bentuk bahan ajar. Baru kalau level 3 terbatas itu dia kreasi. Kalau saya membuat karena biasa buat jadi nah yang paling gampang membuat itu lewat Canva. Cuman memang butuh waktu yang buat rampung ini MPI karena mesti ada DP persiapan apa yang harus kita media. Karena sebetulnya harus ada DP ini dulu kan identifikasi situasi, baru kita apa, kalau itu mau lanjut aksi itu langsung mulai tanpa buat MPI. Tapi sudah ada persiapan tadi langsung tahu situasi apa, apa, baru setelah buat aksi terang merefleksikan apa yang terang dapat dari setelah belajar apa di PPI dalam kelas, apa terjadi perubahan atau tidak. Lanjut. Baru tahap-tahap sebelum membuat MPI yang tadi kan yang harus dianalisis sebelum membuat MPI ini tahap-tahapnya. Orang harus tahu tujuan seperti apa yang orang inginkan sebelum orang membuat MPI. Misalnya supaya anak tidak merasa bosan misalnya, atau biar media dalam kelas itu lebih bervariasi lagi. Boleh pakai MPI. Setelah menentukan tujuan, buat rancangannya. Di rancangan ini yang paling sekali DP. Lagi mau bikin DP flowchart itu DP. Kalau di struktur itu DP poin-poin DP ketua siapa, DP sekretaris siapa yang begitu. Setelah membuat flowchart, buat storyboard. Nah, storyboard itu rincian yang lebih detail dari adanya flowchart. Jadi kalau macam struktur ketua itu siapa, tugasnya apa, kewenangannya seperti apa, itu gambar dari storyboard. Setelah buat storyboard, baru lihat materi yang sementara berjalan. Disesuaikan dengan RPP di masing-masing. Terserah ibu mau ambil topik yang mana dengan apa. Baru kalau misalnya sudah terbentuk itu rancangan, ada dia punya media, tinggal ibu refleksikan apa yang ibu dapatkan di dalam kelas. DP refleksi ini harus ada respon anak-anak seperti apa, respon apa, respon guru seperti apa, baru respon orang tua juga jangan lupa kalau membuat media pembelajaran seperti ini. Ini contoh MPI yang saya buat kemarin. Ini pembuatan MPI saya pakai dubbing juga lewat Canva. Itu dubbing itu lucunya itu ibu ada bikin tengah malam, jadi dia suaranya kan, tapi mungkin itu yang beda-beda. Nanti saya mau putar DP ini. Nah, ini tampilan awal dari media yang saya buat. Tidak pakai integrasi dengan aplikasi lagi, hanya di Canva saja, tapi menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Canva. Di Canva itu kan ada AI juga, ada
DP elemen-elemen. Nah, ini yang ada pada. Setelah ini ada tempel-tempel di dalam, ada kunci Samuel biar tidak bergerak-gerak, tidak pindah. Tapi ini ada DP. Sebelum ibu-ibu mau buat ini, ibu-ibu pakai dulu saves. Itu saves itu mau bikin jadi transparan. Baru mau tempel di sini. Tempel di slide ini ya, flyer. Biar tidak bergerak-gerak. Sip. Kemudian kalau di media itu, media yang ibu-ibu mau buat nanti, usahakan ada di profil dengan biar orang yang pakai itu tahu ini punya siapa. Nanti kalau misalnya ada rezeki dibuat hakinya, haki itu jadi hak milik ibu. Kalau misalnya ini sudah masih tidak tahu kekayaan intelektual negara. Iya. Langsung dapat gaji terus. Iya, sama. Ini ada ada topik dengan sasaran media. Jangan lupa cantumkan di dalam media. Ada topik, ada di sasaran juga. Kemudian tujuan. Anak dapat mengenal tanaman obat-obatan yang ada di sekitarnya. Anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan dan seterusnya. Kemudian ada yang mari belajar. Ada kegiatan pramuka, inti dan penutup. Nah, definisinya itu coba klik volumenya lain. Yang di kanan. Teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Are you ready? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini berkah ya. Amin. Ini Pak Embed, dengan nama Embed. Kalau misalnya di Canva itu, ibu-ibu mau memasukkan video dari YouTube, di Canva itu ada fitur Embed. Nanti ibu klik saja ke Embed, nanti mau terhubung dengan Canva. Embed. Pokoknya ingat embed. Pokoknya ingat saja idom. Link dari YouTube nanti ibu-ibu Embed di Canva. Namanya Embed. Kalau Embed sederhana sisipkan. Sisipkan atau Embed. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah bi zilni ilman
yang di ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Penjelasan. Karena dengar-dengar di SD itu tempat. Teman-teman, ada yang tahu ini tanaman apa namanya? Ini mau pancing anak-anak biar mau jawab. Karena anak-anak itu suka yang DP model aneh-aneh kan, atau gambar-gambar baru yang baru yang lihat. Makanya pakai MP ini bukan menghilangkan, tetapi yang minimalisir. Tadi kata-kata Ibu ada pertanyaan boleh? boleh. Dimakan tuh semua baru. Ibu jangan dibubarkan nih. Sekarang teman-teman sudah tahu kan? Yuk, bantu ibu menyebutkan kembali nama-nama tanaman yang ada di video tadi ya. Yang pertama ada cabai, kedua daun salam, ketiga jahe, keempat jeruk nipis, dan yang kelima lidah buaya. Itu teknik-teknik seperti itu DP nama daging. Kalau ada yang tahu itu namanya daging. Apa itu? Selain itu, ada Kalau ibu-ibu mau lihat DP tampilan lebih unik, bisa mau tambahin di sini. Nanti ibu-ibu boleh pakai DP. Nanti boleh boleh lihat referensi video di video seperti itu ya. Komik ini warnanya apa ya teman-teman? Betul, kuning. Kuning ini berguna dalam proses penyembuhan luka yang berat dan memasak. Gimana nih? Masih semangat teman-teman? Ayo, kita semangat. Oh, tidak punya
Ini lakinya di rumah. Kalau misalnya ibu mau pilih gambar, kan dia tanya manakah gambar kunyit. Kalau ibu mau pilih gambar selain kunyit, ada suaranya. Sama dengan di wall. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Pakai Interlink. Jadi setiap gambar itu diberikan Interlink. Tapi yang hanya jawabannya ini dipakaikan Interlink ke slide yang ini. Kalau yang Pertama kalau supaya memunculkan itu Interlink. Interlink itu yang menghubungkan slide apa tiling-ling? Kalau ibu pilih zaman benar, yang pilih Bagaimana kalau itu bukan tiling? Bukannya suka luar kamar aja. terus ada kegiatan nanti ini sesuai dengan kreativitas mau sebenarnya bagaimana saya punya kemarin seperti ini Kalau begitu, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Amin. Besok kita bertemu lagi ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibu bisa bikin dia juga lewat kanvas bisa ibu-ibu kolaborasi dengan Wordcall, Cafe, atau Puisis ada bicara tadi kalau misalnya mau jawab jawaban yang salah ini kata mau jatuh ini kalau misalnya jawab jatuh seperti itu kalau benar mau terus saya pilih ini soalnya dia modelnya kata jadi anak-anak kan bisa melihat kata itu yang bagaimana Adalah bahasa Inggris dari warna. Biru adalah bahasa Inggrisnya warna. Jerukis warna. Anda menang baik tapi di tapi di dalam SKT itu ada banyak lagi DP model. Cuma saya pilih yang model kata. Ada DP model labirin, ada model seperti wordcall, tebak gambar, ya macam-macam itu. Pilih sesuai kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mohon maaf karena tidak sempat melihat dari awal tentang bahwa
Oke, dilanjutkan dengan kegiatan kita hari ini mengenai kendala apa yang ibu selama ini menghadapi di kelas masing-masing.